Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan kali ini materi kita akan membahas terkait dengan hakikat model-model pembelajaran anak usia dini, yang dimana isinya terkait dengan apa itu model pembelajaran. Kemudian nanti kita akan membahas sedikit terkait dengan model pembelajaran klasikal gitu. Langsung saja kita ke definisi anak usia dini terlebih dahulu, karena kita perlu ketahui dulu nih yang dimaksud dengan anak usia dini ini seperti apa gitu. Mungkin Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan apa dan siapa anak usia dini, dan di sini saya akan mereview kembali siapa sih yang dimaksud dengan anak usia dini. Di sini ada dua definisi. Yang pertama ada dari NAEYC atau National Association for the Education of Young Children. Dikatakan bahwa anak yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai dengan 8 tahun. Nah, NAEYC sendiri itu membagi anak ke dalam 3 kategori atau 3 kelompok. Yang pertama ada usia 0 sampai dengan 3 tahun, kemudian juga usia 3 sampai dengan 5 tahun, dan 6 sampai dengan 8 tahun. Kemudian dikatakan juga oleh NAEYC bahwa anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu merupakan hal-hal yang sifatnya bisa diukur. Jadi, gampangnya itu seperti itu ya, ketika kita membedakan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan, kita cukup ingat saja bahwa pertumbuhan merupakan hal-hal yang sifatnya bisa diukur, seperti tinggi badan, kemudian juga berat badan, lingkar kepala, dan lain sebagainya. Nah, sementara itu perkembangan itu seperti apa? Nah, perkembangan itu adalah hal-hal yang memang berkaitan dengan intrinsik anak, seperti perkembangan bahasa, kemudian perkembangan kognitif, dan lain sebagainya ya. Anak bisa membaca, kemudian juga anak bisa berlari, itu merupakan sebuah perkembangan gitu. Nah, kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia lahir sampai dengan usia 6 tahun. Jadi ada dua versi ya di sini. Karena kita berada di negara Indonesia, maka kita mengacu pada undang-undang ini. Jadi yang dimaksud dengan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, kemudian kita review kembali mengenai karakteristik anak. Mungkin Ibu dan Bapak sudah sangat hafal ya dengan karakteristik anak karena sudah setiap harinya bertemu dengan anak. Jadi hafal mungkin ya gitu. Nah, apa sih karakteristik anak usia dini gitu? Sebetulnya ada banyak ya karakteristik anak usia dini, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa karakteristik saja yang sesuai dengan mata kuliah kita ya, mata kuliah model-model pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, kita tidak bisa memungkiri bahwa anak usia dini itu berada pada fase golden age. Itu sudah sangat umum sekali ya, Ibu Bapak mungkin sudah sangat bindeng mendengar hal tersebut, karena itu juga merupakan sebuah fakta ya. Artinya bahwa seluruh aspek perkembangan berkembang sangat pesat. Nah, bahkan nih dalam penelitian itu dikatakan bahwa 80% otak manusia itu berkembang pada masa usia dini gitu, dan 20% lainnya itu setelah masa ini terlewati. Jadi bisa kita bayangkan kan sekarang Ibu dan Bapak masih hanya memiliki 20% saja daripada kapasitas otak kita gitu. Nah, kemudian tentunya ini sangat disayangkan ya apabila fase ini tidak mendapat perhatian. Nah, maka dari itu mengingat pentingnya hal ini, itu banyak para ahli, kemudian para pemangku kepentingan, para pendidik, dan juga para stakeholder yang kemudian berbondong-bondong dalam memberi perhatian yang lebih terhadap fase ini. Karena apa? Karena diharapkan akan lahirnya generasi-generasi yang membanggakan gitu ya, generasi yang mampu bersaing baik itu dalam taraf nasional maupun dalam taraf internasional. Nah, tentunya ini juga yang diharapkan oleh bangsa kita. Nah, bahkan digadang-gadangkan bahwa PAUD ini sebagai kado 100 tahun Indonesia merdeka dengan lahirnya generasi yang cemerlang tentunya ya Ibu Bapak. Nah, kemudian kembali ke fase keemasan, diperlukannya stimulasi-stimulasi untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak. Melalui apa? Ya, melalui proses pembelajaran, baik di rumah, kemudian baik di sekolah maupun di lingkungan main gitu. Karena yang kita ketahui bahwa lingkungan merupakan hal yang mempengaruhi pola perilaku anak, kemudian juga proses pembelajaran anak. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Bahkan dalam salah satu
ungkapan yang sangat terkenal tuh oleh John Locke bahwa anak itu terlahir seperti kertas kosong. Mereka tidak membawa apa-apa gitu. Jadi dan ini juga berkesinambungan dengan salah satu hadis kita, hadis muttafaq alaih, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya bahwa manusia memang terlahir dengan fitrahnya. Kemudian orang tuanya lah, dalam hal ini lingkungannya, yang dapat menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Nah, kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa lingkungan dalam hal ini mempengaruhi segala perilaku anak, baik itu cara belajarnya, kemudian juga apa yang dia dapatkan, perilaku dia seperti apa, itu tergantung pada apa yang dia dapatkan di lingkungannya. Nah, selanjutnya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa anak itu unik antara ibu dengan saya juga pasti berbeda ya. Kita memiliki perbedaan baik dari segi fisik yang membedakan, kemudian juga baik dari segi karakteristik gitu. Misalkan saya tipe orang yang pendiam gitu, terus kemudian ibu tipe orang yang ceria gitu kan. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, apalagi ibu dan bapak yang memang bertemu dengan satu kelas yang isinya adalah banyak anak, kemudian dari orang tua yang berbeda, tentu karakteristiknya juga berbeda-beda gitu. Nah, gaya belajarnya juga tentunya berbeda dengan gaya belajar kita sebagai orang dewasa. Anak tidak bisa menggunakan gaya belajar seperti kita gitu ya, gaya belajar melalui WhatsApp grup gitu. Nah, kalau anak sendiri itu memang gaya belajarnya sangat berbeda ya. Mereka daya konsentrasinya juga cukup sedikit gitu. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa rentan konsentrasi anak itu hanya berkisar sekitar 15 sampai 20 menit saja. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita menggunakan metode ataupun model yang membosankan, itu tentunya akan tidak efektif digunakan pada anak usia dini. Nah, kemudian anak usia dini juga belajar sambil bermain atau sebaliknya bermain sambil belajar, di mana anak itu memang menyukai hal-hal yang sifatnya menyenangkan gitu. Jangankan anak ya, kita juga masih menyukai hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Kita senang gitu rekreasi gitu. Kita senang bermain gitu ya. Kemudian karakteristik lainnya bahwa anak itu berjiwa eksploratif dan rasa ingin tahunya sangat tinggi. Nah, maka dari itu para ahli kemudian memikirkan cara agar bagaimana anak usia dini ini yang daya konsentrasinya sedikit dapat menerima pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian bermunculanlah model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak tentunya ya ibu bapak gitu. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan belajar gitu? Nah, belajar ini merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar, terencana, baik di dalam maupun di luar ruangan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, jadi tujuan daripada pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam hal potensi-potensi yang dimiliki anak, kemudian juga dalam meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang tidak lain dan tidak bukan apa saja. Ya, betul, ada kognitif, bahasa, fisik motorik, moral agama, sosial emosional, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Ya, dengan cara belajar, dengan cara menstimulasi anak melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menyenangkan tentunya ya Ibu Bapak. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar itu harus terjadi komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik. Nah, suasana pembelajarannya juga harus kondusif ya agar si anak mampu menyerap informasi apa yang diberikan oleh gurunya. Jadi dalam proses pembelajaran guru jangan hanya bicara sendiri saja gitu seperti saya ini kan ya berbicara sendiri gitu. Harus terjadi komunikasi dua arah antara guru dan murid gitu. Agar murid juga mendapatkan informasi dari gurunya gitu. Nah, selanjutnya fakta bahwa belajar pada anak itu hendaknya menghindari teacher center. Jadi teacher center ini apa sih? Teacher center itu adalah berpusat pada guru, di mana gurunya itu ngomong terus ya, kemudian apa-apa memang gurunya yang menjadi kendali gitu. Nah, ini merupakan hal yang salah gitu ya tentunya, karena tidak memberi kesempatan bagi anak untuk memperoleh informasi. Nah, ataupun bereksplorasi. Nah, tentunya juga ini bertentangan dengan pendekatan di kurikulum kita saat ini ya, kurikulum K13, dengan pendekatan saintifik gitu, di mana anak diharapkan bisa bertanya, kemudian mengkomunikasikan, memperoleh informasi, mengamati, menalar gitu.
Nah, jadi memang pembelajaran ini harus student center, berpusat pada anak gitu. Jadi jangan sekali-kali ibu dan bapak menjadi pusat perhatian di kelas gitu. Harusnya memang yang diperhatikan di kelas itu bukan ibu dan bapak, tetapi muridnya gitu. Karena yang belajar kan murid gitu ya, bukan anak. Jadi di sini guru memang bertugas untuk sebagai fasilitator anak saja gitu. Nah, kemudian di sini ada definisi dari pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Nah, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dan kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Nah, kemudian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan guru serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, proses pembelajaran itu perlu direncanakan gitu ya. Seperti apa rencananya? Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya, perencanaan pembelajaran itu berupa seperangkat pembelajaran seperti Prota, kemudian juga Prosem, kemudian RPPM dan RPPH gitu ya. Terus kemudian pelaksanaannya, nah apakah dengan pendekatan kelompok kah, pendekatan area kah, pendekatan sudut, kemudian penilaiannya mau seperti apa gitu, apakah pakai anekdot kah, atau checklist kah, atau observasi, atau seperti apa gitu. Kemudian harus dievaluasi. Nah, evaluasi ini fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat efektif tidaknya program pembelajaran tersebut, model pembelajaran tersebut, supaya ada perbaikan gitu ya ke depannya gitu. Nah, selanjutnya harus diawasi. Maka dari itu kalau di TK kan mungkin ada asesor ya gitu. Jadi memang harus ada pengawasan. Jadi suasana pembelajaran juga tetap terawasi gitu. Nah, kemudian ada definisi dari model pembelajaran. Nah, ini intinya ya. Nah, di sini ada beberapa definisi. Yang pertama menurut Rianto bahwa model pembelajaran adalah suatu konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Istilah model itu diartikan sebagai prosedur kerja. Jadi kalau prosedur kerja kan dari awal sampai akhir ada kurikulumnya, kemudian juga ada kekhasannya, kemudian juga ada caranya seperti apa gitu, gurunya, kompetensi gurunya seperti apa. Jadi itu harus teratur dan sistematis. Kemudian di sini ada menurut Mulyasa, model pembelajaran adalah suatu pola atau rancangan yang menggambarkan proses perincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan dan perkembangan. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan gambaran konkret yang dilakukan pendidik dengan peserta didik sesuai dengan rancangan kegiatan harian. Lalu, model pembelajaran diartikan juga sebagai peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam rangka membantu dan mempermudah proses belajar dengan harapan dapat membangun kreativitas anak. Nah, di sini ditekankan bahwa model itu tidak sama dengan strategi pembelajaran karena banyak informasi yang simpang siur di lapangan bahwa model itu sama dengan strategi. Beda ya. Jadi kalau strategi itu bisa termasuk ke dalam model pembelajaran. Jadi dalam suatu model itu ada strateginya gitu. Nah, model itu lebih luas daripada suatu strategi karena model pembelajaran itu menyangkut beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan tahapan-tahapan model. Jadi setiap model memang memiliki tahapan-tahapan tersendiri gitu. Memiliki rancangan tersendiri gitu. Antara model BCCT dengan model Montessori itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda gitu. Kemudian sistem sosial yang diharapkan gitu. Yang diharapkan dari sebuah model itu apa sih gitu, capaiannya itu seperti apa. Kemudian ada prinsip-prinsip reaksi guru dan peserta didik. Nah, selanjutnya penunjang yang diisyaratkan. Jadi penunjang dari setiap model ini berbeda satu sama lain gitu. Nah, kemudian komponen model pembelajaran. Nah, apa saja sih komponennya? Nah, komponen pembelajaran itu meliputi konsepnya, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, standar kompetensinya seperti apa, kemudian kompetensi dasarnya seperti apa, materinya apa, kemudian prosedur kerjanya seperti apa, metodenya bagaimana, sumber belajarnya bagaimana, dan teknik evaluasinya bagaimana. Karena saya tekankan kembali bahwa setiap model itu memang memiliki pola yang berbeda gitu, memiliki kekhasan yang berbeda satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya pembahasan kita lainnya yakni terkait dengan model pembelajaran klasik gitu ya, model yang jadul gitu, model yang pertama kali digunakan.
Nah, di sini ada beberapa model pendekatan dalam model pembelajaran Kasika. Yang pertama ada pendekatan ceramah, kemudian juga ada pendekatan kelompok, ada juga pendekatan area atau pusat minat. Nah, ada juga pendekatan sudut. Mungkin Ibu Bapak sudah familiar ya. Bahkan mungkin di TK-nya saat ini sedang menggunakan model pendekatan klasikal gitu dengan pendekatan kelompok kah atau ke area gitu. Karena ini yang familiar gitu di TK-TK yang digunakan gitu. Model pembelajaran klasikal, khususnya di pendekatan ceramah ya. Model pembelajaran klasikal ini adalah pola pembelajaran yang dilakukan pendidik atau guru bersama murid dalam suatu kelas secara bersamaan dengan waktu yang sama pula gitu. Jadi memang model pembelajaran klasikal ini mengharuskan anak untuk merasakan pengalaman yang sama gitu. Nah, cocoknya itu sebetulnya model pembelajaran klasikal ini cocok untuk jenjang yang lebih tinggi seperti SD, kemudian SMP, SMA, bahkan kita ya sebagai mahasiswa juga biasanya menggunakan model pembelajaran klasikal. Selanjutnya, model pembelajaran klasikal merupakan model pembelajaran tradisional, iya yang paling jadul ya Ibu, dengan sarana prasarana yang umumnya terbatas. Jadi di sini ada kelemahan dalam model pembelajaran dengan pendekatan klasikal ini. Salah satunya yakni sarana dan prasarananya yang memang kurang atau terbatas gitu. Jadi karena biasanya kalau ceramah itu kan lebih mengandalkan daripada informasi yang diberikan guru, maka dari itu terbatas dari segi sarana dan prasarana. Kemudian monoton gitu. Mungkin Ibu dan Bapak juga ketika menggunakan model pembelajaran klasikal di kelas, kemudian gurunya yang banyak bicara gitu. Itu akan sangat monoton dan tidak berminat gitu sama sekali untuk memperoleh informasi gitu. Dan tentunya ini tidak sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang mana mereka memang lebih senang belajar melalui bermain. Jadi mereka senang akan hal-hal yang menyenangkan. Sementara model pembelajaran klasikal khususnya pendekatan ceramah ini dirasa cukup tidak efektif gitu untuk digunakan anak usia dini. Ini bisa efektif kalau digunakan untuk apersepsi. Itu pun kita ketahui bahwa apersepsi itu tidak hanya gurunya saja ya yang berbicara, tetapi juga ada informasi yang digali pada anak gitu. Jadi saya rasa kurang cocok gitu model pendekatan klasik dengan pendekatan ceramah. Nah, setting kelas model klasik. Nah, di sini yang perlu ditekankan bahwa bagi seluruh model ya, bahwa pemilihan sarana dan prasarana itu harus yang sesuai dengan karakteristik anak, yang sesuai dengan tingkat keamanan anak. Di sini dalam model pembelajaran klasikal itu pemilihan bangku itu harus yang ringan dan sudutnya itu tumpul gitu. Nah, kemudian ada jenis-jenis setting bangku model klasikal. Yang pertama ada model tradisional nih yang paling atas. Jadi gurunya itu di depan, kemudian anaknya memang disusun bangkunya sedemikian rupa seperti di SD. Mungkinnya di SD biasanya menggunakan formasi tradisional. Ini tentunya tidak efektif karena anak-anak yang di belakang itu susah untuk terjangkau oleh guru gitu. Nah, kemudian ada formasi chevron. Nah, formasi chevron ini berbentuk V ya. Jadi gurunya di tengah, kemudian muridnya di pinggir-pinggir. Nah, biasanya memang ini cocoknya untuk ketika presentasi gitu ya, presentasi di depan umum bagusnya memang seperti ini. Presentasi saat rapat bagusnya seperti ini gitu. Kemudian ada formasi pengelompokan terpisah. Nah, formasi pengelompokan terpisah ini juga dipakai dalam model pendekatan kelompok. Jadi biasanya dalam model pendekatan kelompok ini anak-anak memang dikelompok-kelompokkan sesuai dengan meja kelompoknya. Kemudian ada formasi lingkaran. Nah, biasanya kalau formasi lingkaran memang digunakan pada saat apersepsi gitu ya, atau pada saat kegiatan penutup. Selanjutnya ada model pendekatan kelompok. Nah, model pendekatan kelompok mungkin Ibu Bapak sudah familiar ya, sudah sangat umum model kelompok ini. Jadi memang model kelompok merupakan model yang sangat umum digunakan di TK, khususnya memang maaf untuk TK-TK yang kurang dalam segi ruangan, kemudian juga kurang dari segi fasilitas dan sarana prasarana. Jadi salah satu inovasinya atau alternatifnya dengan menggunakan pendekatan kelompok ini. Nah, pendekatan pembelajaran kelompok atau cooperative learning merupakan pembelajaran yang berupa
berupaya membantu anak didik untuk mempelajari materi belajar dan berbagai keterampilan guna mencapai sasaran serta tujuan sosial dan hubungan dengan orang lain. Di sini perlu saya tekankan ya, karena tadi anak-anak dari kelas reguler salah persepsi ya. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kelompok ini bukan pendekatan per usia ya. Jadi mereka itu berasumsi bahwa pendekatan kelompok itu ya kelompok A, kelompok B gitu ya. Kelompok A usia 0 sampai 6 tahun, kelompok B usia 5 sampai kelompok A usia 4 sampai 5 tahun, kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Itu salah ya, karena itu bukan model pendekatan kelompok, tapi itu pengelompokan per usia gitu. Yang dimaksud dalam model pendekatan kelompok di sini adalah satu kelas, kemudian strategi pembelajarannya dengan cara membagi kelompok gitu. Jadi pendekatannya dengan cara pendekatan kelompok gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan pendekatan kelompok apa saja sih tahapannya? Yang pertama, mungkin sudah Ibu Bapak tahu juga, ada kegiatan pembuka. Nah, kegiatan pembuka biasanya kan apa saja? Dimulai dengan pembiasaan seperti baca doa dan lain sebagainya ya. Kemudian kegiatan apersepsi, tanya jawab tentang tema hari itu apa, kemudian juga tanya jawab tentang informasi dari tema yang dijalankan hari tersebut. Kemudian setelah apersepsi, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Misalkan pada hari itu guru akan teman-teman kecil kita akan melangsungkan 3 kegiatan meronceng, kemudian menulis, dan juga menggambar. Nah, setelah dijelaskan, baru kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi ini pembagian kelompoknya harus disesuaikan dengan kegiatan hari tersebut. Misalkan hari tersebut kegiatannya 3 kelompok, ya maka kelompoknya 3 gitu ya. Guru membagi anak ke dalam 3 kelompok gitu. Jadi kelompok 1 misalkan mengerjakan meronceng terlebih dahulu, kemudian kelompok 2 mengerjakan menulis huruf terlebih dahulu, kemudian kelompok 3 menggambar terlebih dahulu. Nah, biasanya memang itu terjadi rolling gitu. Jadi ketika kelompok 1 telah selesai meronceng, itu kegiatannya kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menggambar. Misalkan kelompok 2 telah selesai menebalkan huruf, lalu kegiatan meronceng gitu. Pun demikian dengan kegiatan menggambar gitu. Jadi terjadi rolling dari pembagian kelompok, itu biasanya seperti itu. Kemudian penyelesaian tugas. Nah, apabila terdapat anak yang telah selesai dalam tugas, jadi misalkan teman-temannya belum selesai tapi si anak sudah selesai duluan, lalu bagaimana sih gitu. Nah, ini tentunya harus ada kegiatan pengaman. Fungsinya apa? Fungsinya agar anak-anak yang selesai duluan agar diarahkan dan tidak mengganggu teman lain yang memang belum selesai. Atau misalkan ada anak yang mengganggu dan tidak menyelesaikan tugas gitu. Itu bisa diarahkan untuk pada kegiatan pengaman gitu. Fungsinya kegiatan pengaman itu seperti itu. Nah, kemudian kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup mungkin sudah tahu juga ya, bahwa kegiatan penutup ini isinya guru merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan pada hari tersebut. Bercakap-cakap tema apa yang sudah dipelajari, kegiatan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Dan pengalaman anak seperti apa gitu. Nah, di sini ada display daripada ruang belajar model pendekatan kelompok. Bagi yang sudah mengajar mungkin ini sudah paham betul ya. Jadi di depan tuh ada papan tulis, kemudian kelompok 1 yang tadi tuh meronceng, kemudian kelompok 2 yang menebalkan huruf, kelompok 3 yang menggambar gitu. Nah, ini bisa saling rolling. Kelompok 1 selesai menggambar, itu langsung ke kegiatan lainnya gitu. Nah, kegiatan pengaman ini ada di sudut nih gitu. Jadi untuk memisahkan anak yang sudah selesai atau memisahkan anak yang memang bermasalah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelasnya itu seperti apa sih? Yang pertama, penataan perabot di ruangan itu harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi mejanya kan ini digambar nih, kelompoknya 4, jadi mejanya ada 4. Kemudian satu kelompok 5, jadi kursinya ada 5. Selanjutnya dinding dapat digunakan untuk menempelkan informasi yang digunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak. Biasanya memang kalau TK dengan pendekatan kelompok itu dindingnya itu penuh dengan hasil karya anak. Bahkan di setiap TK mungkin seperti itu ya, dengan berbagai macam model memang biasanya ada dinding-dinding yang dikhususkan untuk menempel hasil karya anak. Begitu juga dengan model pembelajaran kelompok ini gitu.
Nah, selanjutnya peletakan dan penyimpanan alat bermain itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Ini terserah pada kebijakan guru kelasnya ya, mau menyimpan barang seperti apa, yang penting dikelompokkan gitu. Jadi alat tulis, alat permainan, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membiasakan anak. Jadi membiasakan anak ketika menyimpan atau menaruh barang sesuatu itu sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kan anak usia dini memang perlu pembiasaan ya dalam segala hal gitu. Makanya dalam penataan kelas ini perlu diperhatikan juga gitu. Selanjutnya, alat bermain untuk kegiatan pengaman itu diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Jadi kegiatan pengaman ini sifatnya memang uh, bisa disesuaikan sesuai keadaan gitu. Apabila memang keadaannya memungkinkan silakan dipakai, apabila memang aman-aman saja ya berarti tidak usah digunakan gitu. Selanjutnya ada manfaat daripada pendekatan kelompok. Yang pertama, manfaatnya untuk memotivasi peserta didik yang kemampuan belajarnya rendah dan tinggi untuk saling membantu. Jadi biasanya memang dalam model pembelajaran kelompok ini, kelompoknya itu terdiri dari berbagai jenis anak, jenis karakter anak. Ada yang cepat, anak yang gaya belajarnya cepat, ada yang lambat. Jadi disatukan untuk apa? Untuk memotivasi daripada anak-anak yang memang gaya belajarnya lambat, agar mencontoh anak yang memang gaya belajarnya tuh cepat gitu. Jadi saling memotivasi satu sama lain. Kemudian menumbuhkan toleransi yang tinggi terhadap orang yang berbeda ras gitu. Budaya, kemudian sosial, kelas sosial, kemudian anak yang berkebutuhan khusus. Ini khusus untuk sekolah-sekolah yang memang dia mengusung inklusi ya, PAUD inklusi seperti itu. Dan manfaat pembelajaran kelompok berikutnya adalah mengajarkan keterampilan kerjasama dan berkolaborasi kepada anak didik. Selanjutnya terakhir terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum yang digunakan dalam pendekatan kelompok ini seperti apa sih? Nah, jadi pendekatan kelompok ini umumnya menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintah yang sedang berlaku. Mungkin Bapak dan Ibu juga saat ini sedang menggunakan kurikulum yang sedang berlaku oleh pemerintah ya, kurikulum K13. Jadi biasanya memang disesuaikan dengan kurikulum saat ini gitu. Ya, sekian mungkin informasi yang dapat saya berikan. Untuk pendekatan area dan pendekatan sudut itu bisa saya sampaikan di minggu berikutnya gitu.